Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Sapitri, mahasiswi Politeknik Negeri Lampung dengan NPM 18751027. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai metode pembayaran ekspor untuk memenuhi persyaratan praktikum pada mata kuliah perdagangan internasional. Adapun metode pembayaran ekspor, yang pertama advance payment, cash with order, pembayaran langsung kepada eksportir sebelum barang yang dipesan dikirim. Yang kedua ada letter of credit, jaminan yang diterbitkan oleh issuing bank atas perintah applicant atau buyer kepada eksportir agar importir melakukan pembayaran sejumlah tertentu. Yang ketiga ada open account, barang dikirim terlebih dahulu oleh eksportir dan pembayaran dilakukan setelah importir menerima barang tersebut. Yang keempat ada consignment atau konsinyasi, pengiriman barang kepada perantara atau importir yang akan menjual barang tersebut kepada final buyer. Kepemilikan barang tetap milik eksportir sampai barang tersebut terjual. Pembahasan yang pertama ada aplikasi dan pembukaan letter of credit. Yang kedua, dokumen utama dalam letter of credit. Yang ketiga, pihak-pihak yang terlibat dalam letter of credit. Letter of credit. Tujuan penggunaan letter of credit adalah untuk memberikan jaminan atau keamanan bagi eksportir untuk mendapatkan pembayaran atas barang yang dijual. Sedangkan bagi importir, memberikan jaminan bahwa banknya atau issuing bank tidak akan melakukan pembayaran sebelum persyaratan yang ditentukan dalam letter of credit dipenuhi. Fungsi dari letter of credit yang pertama merupakan suatu perjanjian bank dalam menyelesaikan transaksi perdagangan internasional. Yang kedua, memberikan pengamanan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang diadakannya. Yang ketiga, merupakan instrumen yang didasarkan hanya atas dokumen-dokumen dan bukan atas barang dagangan atau jasa. Yang keempat, membantu issuing bank memberikan fasilitas pembayaran kepada importir dan memonitor penggunaannya. Keuntungan menggunakan letter of credit. Yang pertama, relatif paling aman bagi kedua belah pihak. Yang kedua, eksportir terjamin pembayarannya sepanjang persyaratan letter of credit telah dipenuhi. Yang ketiga, penjamin atas pembayaran adalah bank atau issuing, bukan importir. Yang keempat, eksportir telah terhindar dari resiko kredit dari importir. Yang kelima, dana importir tidak akan dibayarkan kepada eksportir apabila persyaratan dalam letter of credit belum dipenuhi. Kelemahan menggunakan letter of credit. Yang pertama, kedua belah pihak akan menanggung biaya yang cukup besar. Yang kedua, importir menderita resiko LOI akibat marginal deposit yang disetorkannya. Yang ketiga, bank hanya berurusan dengan dokumen dan bukan barang. Pembukaan letter of credit. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam importir opening bank kepada aplikasi pembukaan letter of credit. Yang pertama, nama jelas dan alamat eksportir atau beneficiary. Yang kedua, jumlah dan valuta atau jenis mata uang. Yang ketiga, jenis letter of credit, apakah revocable, irrevocable, atau transferable. Yang keempat, apakah letter of credit tersebut akan diselesaikan dengan cara pembayaran, akseptasi, atau negosiasi. Yang kelima, atas siapa wesel atau draft akan ditarik dan bagaimana tenor draft tersebut. Yang keenam, uraian singkat dari barang-barang yang akan diimport akan termasuk jumlah dan harga per unit
jika ada. Yang ketujuh, syarat-syarat penyerahan barang dalam kondisi FOB, CVR, dan CIV, dan sebagainya. Yang kedelapan, perincian dokumen-dokumen yang diminta. Yang kesembilan, nama pelabuhan pemuat dan pelabuhan tujuan. Yang kesepuluh, transshipment atau pindah kapal diperbolehkan atau tidak. Yang kesebelas, pengapalan sebagai bagian atau partial segment diperbolehkan atau tidak. Yang ke-12, tidak pengapalan terakhir atau latest shipment. Yang ke-13, tanggal jatuh tempo letter of credit atau expiry date. Yang ke-14, jangka waktu penyerahan atau presentasi dokumen. Yang kelima, apakah letter of credit akan disampaikan per surat atau mail tele atau kabel atau swift. Yang ke-16, persyaratan tunduk pada syarat-syarat umum bank untuk penerbitan letter of credit di luar Indonesia. Pihak-pihak yang terlibat dalam letter of credit, pihak-pihak yang terlibat secara langsung di sini ada pembeli atau importir, yang kedua penjual atau eksportir, yang ketiga bank pembuka atau penerbit letter of credit, yang keempat bank penerus atau letter of credit, yang kelima bank yang menegaskan atau menjamin pembayaran atas letter of credit, yang keenam bank pembayar, yang ketujuh bank yang menegosiasi, dan yang kedelapan bank yang diminta menggantikan pembayaran atau mereimburse. Pihak-pihak yang terlibat dalam letter of credit, di sini pihak-pihak yang tidak terlibat secara langsung. Yang pertama, perusahaan atau maskapai pelayaran atau perkapalan. Yang kedua, bea dan cukai atau pabean. Yang ketiga, perusahaan asuransi. Yang keempat, badan-badan pemeriksa. Yang kelima, badan-badan penelitian lainnya. Dokumen utama dalam letter of credit, yang pertama, draft, yang kedua, commercial invoice, yang ketiga, bill of lading, yang keempat, packing list, yang kelima, polis asuransi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.